wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rebecca Deborah Ritonang, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Angkatan 2018 dengan NIM 18.450.114. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang tugas daripada Bank Sentral, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sejarah daripada Bank Indonesia. Kemudian juga saya akan menjelaskan bagaimana uang kartal dan giral versus dengan blockchain dan cryptocurrency, dan bagaimana syarat-syarat uang itu di Indonesia itu sendiri. Baik, saya akan memulai. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dalam hal ini tentang Bank Indonesia, ada 3 tugas utama daripada Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Kemudian, sejarah singkat daripada Bank Indonesia adalah pada tahun 1828 terbentuklah The Javas Bank sebelum Indonesia merdeka, di mana semua sistem pembayaran dan mata uang diatur di dalam The Javas Bank itu sendiri. Kemudian, setelah kemerdekaan pada tahun 1953, dibentuklah BI sebagai bentuk bank sentral yang melaksanakan atau melanjutkan tugas dari The Javas Bank, tentunya berpedoman dengan nilai-nilai yang dianut oleh Indonesia itu sendiri. Kemudian, pada tahun 1999 sampai dengan sekarang, terjadilah suatu babak baru, yaitu pada zaman 1999 itu terjadi moneter di Indonesia, krisis moneter yang mengakibatkan Bank Indonesia dalam hal ini menjadi bank yang lebih independen tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana itu uang yang berlaku di Indonesia dengan syarat-syaratnya, dan apa sih kira-kira yang berlaku uang di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, seperti yang kita ketahui ketika kita duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, ada 2 bentuk uang itu sendiri. Yang pertama, kartal dan giral. Uang kartal adalah uang logam dan uang kertas Indonesia yang sederhana dipegang masyarakat sehari-hari. Jadi ketika kita ingin membeli suatu barang atau kita ingin membuat suatu kerajinan tangan yang nantinya akan diperjualbelikan, tentunya uang ini pun yang menjadi alat daripada pembayaran itu sendiri. Dan uang kartal sering kita temui di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian ada juga uang giral. Uang giral itu apa sih? Uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Setelah kita mengetahui apa itu uang kartal dan uang giral, kemudian kita juga mengenal tetapi tidak berlaku di Indonesia ialah cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang salah satu produk daripada cryptocurrency itu, mata uang digital itu adalah Bitcoin. Sama halnya dengan mata uang yang di seluruh dunia. Ada di Indonesia berlakunya adalah rupiah, kemudian di Singapura ada dolar dan lain sebagainya. Di setiap negara berbeda-beda mengenai mata uang. Dan hal ini Bitcoin pun sama artinya. Produknya yang dikeluarkan yang terbit adalah Bitcoin itu sendiri. Jadi cryptocurrency adalah artinya mata uang digital dan produk yang terkenalnya adalah Bitcoin. Kemudian jaringan yang mencakup tentang hal ini, cryptocurrency dan Bitcoin, produknya adalah Bitcoin, adalah jaringan blockchain. Adalah salah satu bagian dari finansial teknologi. Jadi jaringan blockchain ini adalah salah satu jaringan yang menyangkut dengan finansial teknologi itu sendiri.
Kemudian, blockchain adalah catatan publik yang hanya ada di dunia digital, sehingga orang yang mempunyainya tidak mendapatkan uang atau koin secara fisik. Maksudnya apa sih kira-kira? Nah, blockchain ini sendiri seperti yang kita ketahui, yang sudah saya bahas sebelumnya, merupakan suatu jaringan. Kemudian jaringan itu berisi catatan publik, di mana catatan publik itu bisa terlihat oleh semua orang. Sehingga ketika antara A dan B ingin melakukan suatu pembayaran dalam hal ini, mereka tidak perlu takut lagi atau khawatir karena si data-data tersebut sudah ada. Artinya catatan publik di sini sudah dapat terlihat. Tidak hanya mencakup satu atau dua negara saja, namun seluruh dunia. Kemudian sistem Bitcoin sendiri itu ialah peer-to-peer dan desentralisasi. Artinya apa sih peer-to-peer? Peer-to-peer itu seluruh informasi pengguna terlihat oleh semua dan terhubung di seluruh dunia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ialah peer-to-peer ini merupakan catatan publik, di mana catatan publik ini saling terhubung di seluruh dunia. Jadi cakupannya tidak hanya beberapa negara saja, namun seluruh dunia. Kemudian desentralisasi adalah tidak ada pihak ketiga. Jadi antara orang yang satu dengan yang lain ketika mau melakukan hubungan pembayaran, maka dalam hal ini tidak memerlukan pihak ketiga, yaitu bank. Seperti yang kita ketahui bahasanya, ketika kita ingin melakukan suatu hubungan alat pembayaran, tentunya pihak ketiganya adalah bank itu sendiri. Namun karena sistemnya ini tidak ada suatu sentralisasi atau pihak ketiga, maka dari itu di sini disebut dengan desentralisasi. Kemudian syarat-syarat daripada uang itu sendiri apa sih? Kira-kira yang pertama, benda itu harus diterima secara umum. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, kualitas cenderung sama. Dan yang keenam, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Dan yang ketujuh, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Itulah syarat-syarat uang yang berlaku di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.